شيء إلا له. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Adapun dalil wujubnya segala ilmu yang tersebut itu yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, yang artinya bermula menuntut ilmu wajib atas tiap-tiap muslim. Nah, ini dalil tentang hukum wajibnya ilmu yang sudah disebutkan beliau tadi, yang sudah disebutkan beliau sebelum ini, yakni ilmu tauhid, menuntut ilmu tauhid dan menuntut ilmu fiqih, atau menuntut ilmu yang berkenaan dengan pengamalan rukun-rukun Islam dan pengamalan rukun-rukun iman itu. Nah, adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Artinya bermula menuntut ilmu wajib atas tiap-tiap muslim. Muslim di sini memanglah asalnya berarti orang Islam laki-laki. Nah, aslama yuslimu islaman fahuwa muslim. Seorang laki-laki yang beragama Islam asal itu. Kan tetapi mencakup baik itu muslim laki-laki maupun muslim perempuan, bahkan dibawa dengan kalimah mudzakkar, kalimah laki-laki, itu sebagai isyarat pencakupan atau keumuman tujuhnya itu kewajiban. Jadi menuntut ilmu tentang pengamalan rukun Islam dan rukun iman, yang di sini disebutkan beliau kan rukun Islam yang pertama itu terbit padanya ilmu tauhid, rukun Islam yang kedua, ketiga, keempat dan kelima semalam itu ilmu fikih. Wajib hukumnya dengan dalil sabda Rasulullah tadi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu Allah fardukan, Allah wajibkan atas setiap orang yang beragama Islam. Dan dalil bahwa ma'rifatullah jalla wa azza terdahulu wujudnya dari lain-lain ilmu, yaitu dari kitab Zubar. Nah, dari seluruh ilmu-ilmu keislaman yang wajib kita tuntut, yang pertama dulu dituntut adalah ilmu ma'rifah. Ilmu ma'rifah adalah sebutan lain dari ilmu tauhid juga. Jadilah ilmu tauhid itu banyak namanya, sama kan ilmu usuluddin, ya juga lah. Nah, ilmu ma'rifah, ilmu pengenalan kepada Allah, yang ketika kita kenal kepada Allah, kenal kita kepada diri kita. Allah ternyata kita kenali sebagai Tuhan, kita sebagai hamba. Nah,
pengenalan terhadap Allah yang dibahas oleh ilmu tauhid atau ilmu ma'rifah ini itu lebih didahulukan ketimbang mengenali ilmu-ilmu yang lain. Ilmu fikih itu baru ilmu tasawuf itu baru jadi terdahulu kita mempelajari ilmu ma'rifah dulu atau ilmu tauhid atau ilmu usuluddin, barulah ilmu-ilmu yang lain itu dipelajari. Inilah urutan dalam belajar, sebab dapat ilmu itu kan tidak instan, mesti ada proses. Tapi dalam hal beramal kita tidak perlu menunggu sempurna dulu keilmuan kita dalam hal ilmu ma'rifah atau tauhid ini. Hanya beramal tidak. Mengenai beramal seperti salat, puasa, zakat, dan haji serta amal-amal yang lain itu tidak perlu menunggu sempurnanya ilmu tauhid ini dulu. Kalau sempurna ilmu tauhid dulu barulah kita beramal, tidak. Beramal itu beramallah kalau kewajiban itu datang dan sesuaikan dengan apa yang saat itu kita ketahui dulu. Kalaupun tersalah, asalkan kada bersengaja aja, karena belum sampai pengetahuan kita tahu yang benarnya bagaimana, nah itu dimaafkan. Cuma ini dalam hal menuntut ilmunya beneran, urutan menuntut ilmunya itu nah tauhid dulu. Kadang mau apa keseluruhan langsung kita dapat cakup keilmuan berurut, beramal kada, beramal langsung serempak kita amalkan pengamalan tauhid, rukun Islam yang pertama, pengamalan fikih, rukun Islam yang kedua, ketiga, dan keempat itu berbarengan kita laksanakan, tapi tentu keilmuannya sesuai apa yang sudah kita ketahui dulu. Kalau makanya dikaik, aku nunggu dulu, jangan menunggu selesai belajar tauhid dulu aja sembahyang, bukan. Tetap kita laksanakan itu sembahyang, puasa, zakat, dan haji, walau keilmuannya belum sempurna kita tuntut. Cuma pada kenyataannya memang tidaklah mungkin kita mempelajari ilmu yang lain itu kecuali tahap demi tahap. Tahap pertama adalah mengenal ilmu ma'rifah atau ilmu tauhid ini. Nah, dalilnya bahwa yang berdahulu kita pelajari adalah ilmu ma'rifah, ilmu tauhid dari kitab Zubat juga. Kitab Zubat kan sebagaimana di awal itu sudah ada kalimah yang diambil pula dari kitab Zubat, susunan Syekh Ibnu Raslan. Bunyinya awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Itu dalil yang diambil daripada kitab Zubat sehubungan dengan yang pertama kita pelajari adalah ilmu ma'rifah atau ilmu tentang makna dua kalimat syahadat. Itu aja ringkasnya ilmu ma'rifah ini. Maksud adalah ilmu tentang makna dua kalimat syahadat, yang disitulah terbit pembahasan aqaidul iman, dan itu yang dikutak-katik oleh ilmu ma'rifah atau ilmu tauhid ini. Artinya awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani, yang permulaan wajib atas manusia yaitu ma'rifat Allah dengan yakin. Arti ma'rifat mengenal. Jadi yang permulaan bagi manusia itu, permulaan wajib bagi manusia itu adalah mengenal Allah dengan yakin. Dan memanglah Rasulullah pun demikian, memberikan pengajaran kepada umatnya. Tahapan pertama pengenalan kepada Allah. Periode Makkah
selama lebih kurang 13 tahun itu sejak beliau diangkat menjadi Rasul, itu hanya masalah pengenalan kepada Allah ini. Kadang belum sembahyang, belum perintah sembahyang ketika Rasulullah sudah berada di Madinatul Munawwarah, tepatnya tahun kedua. Setahun genap Nabi berada di Madinah. Nah, tahun berikutnya itu datanglah kewajiban atau perintah salat 5 waktu. Begitu pula ibadah yang lain seperti puasa pun ketika Rasulullah sudah di kota Madinatul Munawwarah. Nanti periode Madinah, Makkah yang selama 13 tahun itu hanya tentang bagaimana umat dapat meyakini kebenaran Allah sebagai yang disembah dengan sebenarnya. Dan dari kitab Khutbah lil Habib Thahir bin Husain, dalil tambahan bahwa yang awal dipelajari adalah ilmu ma'rifah atau ilmu tauhid atau ilmu usuluddin. Di samping kitab Zubat Syekh Ibnu Raslan tadi juga dari kitab Khutbah lil Habib Thahir bin Husain. Nah, pajar Habib Thahir bin Husain dalam kitab khutbah beliau, fa'lamu ayyuhal ikhwan annal asla wal asasa huwa ma'rifatul ma'budi qabla al-ibadah wa dzalika haqiqatu ma'na syahadah. Yang artinya, fa'lamu ayyuhal ikhwan, ketahuilah oleh kamu bahwa asal agama yaitulah mengetahui Tuhan yang disembah sebelum membuat ibadah padanya, dan adalah pengetahuan itu pengetahuan mengenali yang disembah sebelum melakukan penyembahan dah. Hakikat makna kalimat syahadah. A'lamu ayyuhal ikhwan, ya Habib Thahir bin Husain, ketahuilah wahai dangsanak annal asla, bahwasanya yang mendasar, bahasa kitanya asal itu yang mendasar, yang nilainya fundamental, yang penting benar, yaitu mengenal yang disembah sebelum melakukan penyembahan. Kenali dulu yang disembah sebelum kita menyembah. Itu Sidin nih. Dalam hal, sekali lagi tadi, keilmuan. Kan kenal itu berdasar ilmu, kada mau, kada tahu dulu baru pengenalan didapat. Dalam beramal seadanya dulu tadilah. Artinya sekali lagi bukan berarti menunggu sempurna ilmu tauhid dulu kita baru beramal, tidak. Beramallah sesuai dengan yang saat ini kita ketahui, seluruh amaliyah yang wajib dan sunat dan lain sebagainya. Namun dalam hal penguasaan ilmu tentu dimaklum mesti berurut, tahap demi tahap. Nah, tahap awalnya adalah mengenali tentang siapa yang disembah. Wa dzalika haqiqatu ma'na syahadah, dan yang demikian itu maksudnya ilmu tentang mengenal yang disembah sebelum kita menyembah itu adalah hakikat makna syahadah. Makna dua kalimat syahadat itu hakikatnya iya mengenali yang disembah. Itu ringkasnya. Jadi dari makna dua kalimat syahadat itu terbit satu ilmu, yang dengan ilmu itu tadi kenal kita terhadap yang disembah. Jadi tepat sasaran kemana kita menyembah tuh dengan ilmu ini.
Dan jika telah diketahui kewajiban ma'rifat Allah Ta'ala atas tiap-tiap mukallaf. Nah, sudah tahu kita kalau di sini bahwasanya mengenal Allah itu wajib, bukan sunnah, apalagi haram atau makruh atau mubah. Hukumnya wajib mengenal Allah. Sudah tahu tadi diterangkan sini bahkan dengan dalil-dalil. Maka diketahui olehmu sekarang, ketahuilah jasidin bahwa artinya ma'rifah yaitu i'tiqad yang jazam lagi muwafaqat pada hak dengan dalil. Berulang kali kita mendengar kalimat ma'rifah tadi ya, kalau lah apa garang itu ma'rifah, mesti tahu kita ma'rifah. Jaka kaulun mun kada tahu ma'rifah apa ma'rifut jasiden. Mariputi orang kampung nih kalau dia nang sembahyang ditinggalkan asal pemuasa timbul puasanya jahanu ya, kalau jadi ringan syariat itu nah. Ya, itu mesti tahu apa garangan ma'rifah itu. Maka diketahui olehmu bahwa artinya ma'rifah yaitu i'tiqad yang jazam. Pertama, muwafaqat pada hak. Yang kedua, dengan dalil. Yang ketiga, artinya ma'rifat itu melingkup 3 unsur ini. Seseorang dikatakan ma'rifat apabila dia beriktikad dengan i'tiqad yang jazam. Arti i'tiqad itu suasana pembenaran hati atas sesuatu, yaitu i'tiqad. Jadi menanggapi akan sesuatu dia hatinya itu membenarkan gitu. Meyakini dan membenarkan akan sesuatu itu i'tiqad dengan seyakin-yakinnya. Ada suatu ungkapan kah atau apa olehnya diakurinya di hatinya tuh benar jadinya dan kokoh. Ini jazim tuh kokoh, mati. Kadang mati kadang singgarakan lagi kadang bulat-bulat gipih jurang fadlilah. Tapi itu belum cukup. Unsur lainnya di samping i'tiqad yang jazam, pembenaran yang kokoh kuat, pengakuan yang kokoh kuat di dalam hati, itu jazam. Lagi muwafaqat pada hak, sesuai dengan yang benar. Arti muwafaqat pada hak itu sesuai dengan yang benar. Ya ada juga orang tuh kena yakin benar, diihakannya tanpa bergerak keyakinannya nih, tapi luput kada benar. Aku yakin ninya Allah 2, nah luput kelak. Cakanya aku yakin Allah 1, nah itu benar. Aku yakin Allah 2 jaranya, nah itu berarti kada benar. Ini mestilah diimbangi yang diyakini tadi bersesuaian dengan yang benar. Itu kan cukup. Sebutin lagi dengan dalil. Keyakinan tadi ditopang oleh adanya bukti, alibi, dalil, keterangan. Amun kada dalil belum ma'rifah. Jadi ketiga unsur ini mesti menyatu, barulah disahkan sebagai nilai ma'rifah. Dan artinya jazam. Ada kalau tadi ma'rifah itu adalah i'tiqad yang jazam gitu kalau. Nah, sekarang apa itu jazam? Yaitu i'tiqad yang putus. Maksud yang putus yang tiada ada syaknya lagi. Maksud tiada syak maka bukan sangka-sangka adanya. Dia membenarkan akan sesuatu
dan itu pembenaran kadang tercampur dengan keraguan sedikit pun. Gambaran kayak inilah suasana hati kita nih, Pak, ada 4 dalam menanggapi sesuatu tuh. Ada yakin ngarannya, ada zon, ada syak, ada waham. Kalau yakin tuh kalaulah nilai persentase 100%. Kalau zon itu kurang lebih 75%. Atau purutnya 50% ke atas, 20% ke atas. Itu zon. Bahasa nyamannya sangka kuat. Jadi ada yakin, ada zan itu sangka kuat akan benarnya sesuatu. Tapi ada tersisip kadang membenarkan gitu. Nah, tapi kecil persentasinya itu zan. Nah, sebalik daripada itu, seberapa nilai persentasi yang kadang mengakui tadi, itu ngarannya waham. Misalnya 75% membenarkan, 25% menolak. Nah, kebalikan itu waham. Kebalikan daripada zan itu waham. Dikitannya menerima. Nah, kalau syak tuh 50-50 jarang ini. Separuh membenarkan, separuh menolak. Nah, coba kita pindah bahasa. Yakin, iya jazan deh. Asa yakin, zan. Asa kada yakin, memberikan asa yakin kalau waham. Asa yakin, asa kada, nah itu syak. Suasananya kita dapat ketahui, dicontohkan begini. Sidik hendak ke jalan ulama. Keluar dari gang ini tanpa berpikir, tanpa ada menimbang, itu Sidik sudah tahu bahwa arahnya ke arah kiri. Kalaupun tak singgah, Sidik tuh cuma melihat aman kadanya perjalanan darat. Kalau ada sepeda motor atau motor yang lewat, ya kalau singgahnya bukan memikir kiri ke kanan ke bukan. Sudah tahu ini ke arah kiri, ke jalan ulama itu. Nah, berarti itu ngarannya yakin. Tapi kalau singgah di ke hatinya memikir kiri kah kanan kah, ditimbangnya setelah ada pertimbangan lalu disimpulkannya kan kiri, itu ngarannya zan. Tapi sempat ia memikir kiri kanan, berarti ada persentase tak pikir ke arah kanan. Nah, sempat tak pikir ke arah kanan padahal itu kada diambilnya sebagai keputusan, diputuskannya ke arah kiri. Itu setelah menimbang. Kalau ketika itu sempat ada menimbang, itu kada lagi yakin karena namun ada keputusan yang diambil itu nilainya zan, sementara keputusan yang ditinggalkannya ngarannya waham. Tapi kalau pas sampai di simpangan gang ini, kiri kanan hajin kiri, waktu hendak ambil ke kiri, hajin kanan sakujar, hendak ambil ke kanan, stop ulang ini hajin kiri, kada ada keputusan 50-50, separuh-separuh. Nah, itu ngarannya syak. Tauhid kada membenarkan, itu syak. Terlebih waham, bahkan zan pun tidak dibenarkan. Yang namanya ma'rifah itu mesti dasarnya yakin atau jazam. Kalau fikih bisa kan, tauhid kada kawa. Kalau i'tiqad ini kada bisa. Yang namanya ilmu namanya ma'rifah itu tidak bisa menerima unsur zon, terlebih waham dan syak. Fikih bisa, misalnya banyu dalam ember atau dalam suatu wadah dan di situ kurang daripada 2 kulah lah ringkasnya. Terbuka itu wadah, kemungkinan masuknya najis kan, walau najis tadi tidak merubah warna, bau dan rasa pada air yang kurang daripada 2 kula,
itu hukumnya mutanajis, kada bisa lagi dipakai itu air kalau kita tahu berubah tidak berubah hukumnya najis. Terbuka peluang baju tadi kena najis, kucing ke bakami maka kada bahabarnya na bakami kalau pada bakami lah jadinya ada kucing tak. Terbuka peluang kenapa? Karena kada betutup dan CCTV kada ada juga arah kak tiadaan kagumbang gitu ya kalau CCTV ke situ. Asa kada ada juga kucing misalnya pokoknya teliti dulu. Kucing asa kada ada lewat banyunya dicium tidak ada perubahan, kita bisa aja membedakan antara banyu dan netral itulah yang kada ya kalau kada ada juga terlihat najis di dalamnya sudah bisa boleh kita pakai. Sebab setelah kita adakan ijtihad upaya untuk pengenalan najis kadanya najis di situ itu cukup sudah walaupun kada bisa yakin. Kada mau yakin kita lantaran kita kada ada bukti kada karena kami kucing kita. Sebagaimana sebaliknya pula kada ada bukti kucing bakami. Nah, kawa kita laluan menerima kalau tauhid kada kawa tuh sebab terbuka peluang untuk kalau salat kita saat ini menghadap kiblat berada di luar daripada wilayah Masjidil Haram. Bisa yakin kita menghadap kiblat nih? Kada bisa, paling tinggi pada nilai zan dengan berbagai upaya seperti adanya kompas kah ya kalau atau kayak apa kada kawa yakin dong bujur-bujur yakin tuh ketika kita salat pas berhadapan lawan Ka'bah dari arah mana juga pun entah itu rukun Yamani, rukun Syami, rukun Iraqi lah itu berhadapan hanya yakin amun di sini kada kawa yakin kita di kamasan ini kawalah yakin paling sangka kuat. Itu sangka kuat tentu ada dasar juga keterangan dari ahli dan lain sebagainya. Itu fikih menerima, tauhid kada kawa menerima. Mesti di tahap yakin. Itu gambaran kira jelas itulah apa itu jazam. Bukan sangka-sangka adanya baik sangkanya sedikit terlebih besar sangkaan ini kada diterima. Dan terbahagi jazam itu 4 bahagian. Nah, ternyata jazam ini pun masih terbagi. Makanya itu jazam kada serta-merta menimbulkan pengertian benarnya ma'rifah seseorang. Sebab ukuran untuk ma'rifah jazam hanya salah satu. Nah, ini buktinya nah. Namun jazam jadi ukuran hanya jazam, tidak muafakan dengan hak dan tidak pakai dalil. Itu ada kawan. Sebab jazam itu sendiri tidak mutlak. Dia terbagi kepada 4 bagian sebagaimana di bawah ini oleh Habib Utsman dinakal, dicuplik dari sebuah ibarat yang ada pada kitab Fijiji, Syekh Ahmad Fijiji ada menyusun sebuah kitab, disitulah Habib Utsman mengambil. Nah, itu luar biasa. Seorang mufti sini kada mau kada berdalil dan kada mau dalil tadi pendapat seorangnya adalah mesti pendapat ahli dan tentu diyakini ahli ini tidak lepas daripada Quran dan hadis Rasulullah. Mana pembagian yang 4 tadi? Pertama jazam, muwafaqat pada hak dengan dalil, maka inilah yang dikata ma'rifah. Nah, ma'rifah ya ini jazam ditunjang dengan muwafaqat pada hak ditambah dengan adanya dalil. Yang kedua jazam muwafaqat pada hak 2 tetapi tiada dengan dalil. Nah, yang ketiga ada orang ini yakin bujur nang diyakininya muwafaqat pada hak berarti lah tapi kada berdalil. Nah, itu kada disebut ma'rifah. Bahan apa sebutannya? Maka inilah yang dikata taqlid sahih. Taqlid itu ikut-ikutan sahih dalam kebenaran. Umpatannya. Aku yakin kan
Allah tuh satu. Dalilnya mana julang? Dalilnya qul huwallahu ahad. Nah itu ma'rifah. Aku yakin Allah tuh satu. Bukan dua, bukan tiga, dan seterusnya. Mana dalilnya julang? Dalilnya alam nih, pernah. Kalaulah alam ini tidak seperti yang saat ini kita alami, itu lantaran Tuhan itu kan satu. Cakat ini hancur alam ini, sekong hendak nang kayak ini, sekongnya berbeda pendapat dia kelolanya. Apakah ini aman, bagus, teratur dengan rapi? Itu berarti ada yang mengatur, dan mengatur ini mesti satu. Misalnya itu karena dalil akli. Dalil akli itu yang bagusnya kita mesti kuasai dulu sebagai dalil buat sifat-sifat kesempurnaan Allah yang lain, supaya kita lepas dulu daripada nilai kedosaan. Sebab ketika kita tidak bisa mendatangkan dalil, berarti kita hukumnya belum ma'rifah. Kalau belum ma'rifah, berdosa. Jadi yang kedua ini hukumnya berdosa taklid nih. Itu masih kecil nilai dosa itu. Bahkan ada ulama yang lebih ekstrim lagi menyatakan kafir. Na'udzubillah. Tapi ada ulama yang menyatakan berdosa. Orang ini beriman tapi maksiat. Masih maksiatnya apa? Kada melaksanakan yang namanya ma'rifah. Padahal ma'rifah itu satu kewajiban. Di mana kada kau mendatangkan dalil. Dan ulama mencarikan jalan keluar agar secepatnya kita lepas daripada kedosaan. Cukup dalil yang nilainya global dulu, dalil yang nilainya jumli dulu, dalil yang nilainya ringkas dulu. Allah bersifat wujud, dalilnya adanya di alam. Allah bersifat baqa, dalilnya adanya di alam. Dalil bagi sifat mukhalafah lil hawadis adanya di alam. Dalil bagi sifat qidam adanya di alam. Nah, bertahan dulu adanya ini alam itu sudah melepaskan kita daripada kedosaan. Atau kata-kata orang Bahari, baharu alam sakaliannya. Ada kalau enggak? Nah, itu tuh sebagai dalil umum. Nah, bagus lagi karena kita tambah pengenalan dalil yang sifatnya naqli dari Quran dan hadis. Seperti mana dalil wujud, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma, dan lain sebagainya. Nah, jadi yang kedua ini ada ma'rifah karena taklid walaupun sahih. Taklid atau umpatan bahasa kita di dalam kebenaran. Ketiga, jadi mengatasi yang kedua inilah jangan ada berdalil. Dalilnya apa tadi? Umum aja dulu. Adanya ini alam. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sungguhnya apa pada penciptaan 7 lapis langit dan bumi, berubah-ubahnya siang dan malam, itu merupakan tanda bagi orang yang punya akal pikiran. Nah, itu jadi akan bahan dulu tentang perubahan atau kejadian-kejadian yang ada di alam semesta ini sebagai dalil keberadaan Allah dengan segala sifat kesempurnaannya. Ketiga, ada lagi jenis jazam. Jazam tiada muwafaqat pada hak dengan dalil. Ada seseorang yang sangat yakin dia dibenarkannya sesuatu itu dengan tanpa ada terselip sisi ragu, yakin benar nih bang berarti. Tapi dan diyakininya luput kada muwafaqat dengan hak. Dan lebih parahnya lagi badalil. Ini bahaya nih. Aku yakin Allah dua jarnya. Dalilnya fis samai ilahu wa fil ardi ilah. Di langit ada satu Tuhan, di bumi ada Tuhan yang lain. Dua Tuhan. Dihujah orang, jadinya itu kan ilahun, isimnya isim nama syifa di pondok, isim nakirah. Ya kalau ada isim nakirah, ada isim ma'rifah. Nah, itu isim nakirah. Ilahun yang pertama nakirah, yang kedua ilahun nakirah lagi.
Itu ada satu kaidah nahwiyah, an-nakiratu idza u'idat bin nakirah kanat ghairul ula. Apabila isim nakirah nanti dikembalikan dengan isim nakirah yang lain, itu berarti menunjukkan yang lain, bukan itu. Berarti tepat saja kalau diartikannya dengan bersandar pada ilmu, pada kaidah nahwiyah, di langit ada Tuhan, di bumi ada Tuhan yang lain. Orang yang nggak tahu ilmu nahwu ini tangan hajin bujurnya. Nah menyampaikan pulang dikai bulangnya kayak jiro, turun di langit pulang, bahasa Arabnya fasih, bah iya. Ini dan bahaya nih, disebutlah mereka ini, apa? Inilah yang dikata jahil murakkab. Jahil artinya bodoh, murakkab bersusun. Atau bahasa kamasannya bungul babawaan. Nah, bungul babawaan. Apa aja bang kata-katanya, cuma itulah kenyataan. Ini orang ini berpotensi untuk membawa orang lain. Kenapa? Karena dia mampu mendatangkan dalil. Orangnya kawa mendatangkan dalil. Nah, orang yang kada tahu dalil ini asa iya itu hati-hati kita mencari ilmu tuh, hati-hati lah. Makanya pondok kita teliti tipang, alhamdulillah kan berbaik kita pondok sudah kita ketahui bersama rata-rata dari kalangan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tempat-tempat lain bapik ada kena termasuk pondok nang pondok kayak juga ya kalau lah nuansanya agama juga nang dipelajarinya, akan tetapi ternyata berlainan i'tiqad dengan kita. Hati-hati seluruh firqah yang bahkan menyalahi itu. Jadi Nabi sataftariqu ummati ala 73 firqatan. Nanti umatku terpecah pada 73 golongan. Itu sambertaan ke 73-nya Quran hadis juga. Hati-hati. Quran hadis berkata wahidatun fi jannah wa ithnani wa sab'ina fin nar. Satu saja yang selamat, selebihnya 72 masuk neraka. Berarti syukur benar kita lah berisi orang-orang yang dapat manala bagi kita. Ya kalau ada tempat kita untuk menanyakan akan suatu persoalan, syukur benar mengarahkan mereka itu kepada firqah yang sebenarnya itu kayak apa. Dan gak usah lagi kita berpindah-pindah sebab terbukti yang ada ini udah wali-wali orangnya ya kalau yang dudi-dudi ini ditahu amun salah-salah wala bakaramat orang tentu ini salah-salah bakarame kita sih bakarame. Jadi sudah kita nak adanya alhamdulillah, tinggal bagaimana menguasai keilmuannya aja lagi. Nah jadi yang ketiga ini berpotensi sebenarnya untuk pembawaan, makanya disebutlah dia dengan jahil murakkab, bodoh bersusun. Bodoh bersusun, dia bodoh dan dia berpotensi untuk membodohkan orang lain. Bukan ma'rifah juga yang ketiga ini. Yang keempat, jazam tiada muwafaqat pada hak dan tiada dengan dalil. Aku yakin Allah itu dua. Yakin benar, aku biar ditimpas dirici-rici awak dinya nah. Aku tetap kada bugah Allah tuh dua tuh bang. Allah dua kan kada muwafaqat pada hak. Cakanya Allah esa satu tunggal itu muwafaqat pada hak. Dalilnya mana jurang? Kada berdalilannya. Pokoknya aku yakin timbang. Nah, ini yang keempat nih. Ini berbalikan daripada yang kedua kah? Kada juga yang kedua ada muwafaqat pada hak. Nah, ini sama kada berdalil dengan yang kedua kan, tapi ini kada muwafaqat pada hak. Tapi dibanding dengan yang ketiga tadi, ini kada berpotensi pembawaan. Ketahuan orang bungulnya berdalil kada. Ya kalau kada ada modal nomor 3 tadi ada modal modil berilmu. Ini modil berilmu cuma berbeda dengan apa yang kita yakini kebenarannya. Maka inilah yang dikata taqlid batil. Taqlid artinya ikut-ikutan, umpatan bahasa kitanya, batil
dalam kesesatan. Jadi umpatan di dalam kesesatan, itu jelas bukan ma'rifah. Jadi yang ma'rifah hanya yang pertama, yaitu jazam muwafaqat pada hak dengan dalil. Sementara yang kedua belum ma'rifah, ini menyisakan nilai kedosaan karena tanpa dalil. Tapi tadi cukup dalil itu dikuasai yang jumli dulu, adanya ini alam, jadikanlah sebagai dalil bagi keberadaan Allah dengan segala sifat kesempurnaannya. Kemudian yang ketiga ini na'udzubillah, mudahan kita jangan sampai punya dalil tapi dalil tadi ternyata menyokong sesuatu yang tidak benar, bahkan berpotensi membawa orang lain turut serta di dalam kesesatan. Dan yang keempat ini itu jauh sama sekali daripada nilai ma'rifah, karena dia punya i'tiqad yang memang kuat tapi tidak benar dan tanpa disokong oleh dalil. Wa sallallahu wasallam ala nabiyil akram wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Mudahan Allah anugerahi kita dapat kembali mengambil barakah membaca dan mendengari isi kitab yang disusun oleh Habib Osman ini. Biniyatil qabul ila hadratir rasul al-fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم